Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab ya, meskipun video. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Kaifa asbahtum? Bagaimana kabar pagimu hari ini ya? Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka kembali ya, meskipun lewat video ya. Pada kesempatan ini di pekan ke-3 insya Allah akan membahas tentang qawaid ya. Apa itu qawaid? Qawaid itu artinya dasar atau alas ya, ilmu yang berkaitan dengan tata bahasa Arab ya. Langsung saja al-lughah bahasa. Nah, untuk mempelajari bahasa, terutama bahasa Arab, kita harus tahu tentang al-harfu, kalimah, jumlah, kalam, ya, tuh ada 4. Nah, untuk al-harfu, kita akan membahas dulu tentang al-harfu, ya, atau abjad. Al-harfu huwa kalimatun dalat ala mana fi ghairihi. Itu apa sih? Nah, gak apa-apa, kita mah taunya huruf atau abjad dulu ya. Nah, untuk pengertiannya, huruf adalah kata yang menunjukkan arti jika disandingkan dengan kata lain. Ya. Nah, contohnya huruf min disandingkan dengan kata al-fasli. Nah, min itu jadi memiliki arti dari. Al-fasli artinya kelas ya. Jadi dari kelas. Misalkan min aja. Nah, huruf itu tidak memiliki arti karena tidak disandingkan dengan kata al-fasli. Seperti itu. Nah, dari pengertian di atas ya sudah sangat jelas bahwa huruf yaitu kata yang tak dapat diketahui artinya jika tidak disandingkan dengan kata lainnya. Nah, contoh lainnya ila. Nah, kata itu artinya ke kan? Tapi kalau tidak disandingkan dengan kata lain, ila itu tidak memiliki arti. Nah, ila termasuk huruf. Nah, karena ia sendirian, tadi ila aja, tanpa disandingkan dengan kata lainnya. Kata lainnya itu apa? Nah, tanpa disandingkan dengan isim, fiil. Nah, maka ia tidak dapat dipahami arti sesungguhnya, gitu. Nah, tapi jika ila itu ditambah dengan kata lain, contoh, saya pergi ke masjid, adhabu ilal masjid, ya. Nah, kata ila itu sekarang mempunyai arti yang jelas yaitu ke, ya, bisa dipahami. Nah, bisa diulang-ulang ya videonya. Nah, selanjutnya pembagian hurufnya, ya, al-harfu, ya, huruf pembagian hurufnya itu ada 3. Nah, harful hijaiyah, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu apa ya? Yaitu a, ba, ta, sa, insyaallah ya. Udah tahu semua sampai akhir gitu. Nah, untuk selanjutnya huruf lahu makna, yaitu huruf yang memiliki makna ya. Huruf yang pada prinsipnya itu membawa makna yang melekat pada dirinya. Jadi, contoh tadi ila, emang ila itu artinya ke gitu. Memiliki arti pada dirinya itu emang ke gitu. Nah, makna tersebut belum bisa dipahami sebelum dirangkaikan dengan kata yang lain itu. Nah, ila itu belum bisa diartikan ke sebelum dia disandingkan dengan kata lain. Selanjutnya huruf jar. Ya, huruf jar. Huruf yang di-JR-kan ya. Jadi setiap kata yang dimasuki huruf jar itu maka akhirnya di-JR-kan. Contoh ini huruf jar min ya. Huruf jar min disandingkan dengan kata al-fasli. Jadi minal fasli. Nah, akhirnya ini di-JR-kan. Fil masjidi ya. Akhirnya di-JR-kan. Ilal madrasati. Nah, kata al-madrasah ini dimasuki huruf ila jadi di-JR-kan ilal madrasati. Nah, min fi ila la itu termasuk huruf
JR. Makanya ketika ada kata yang dimasuki huruf ala, nah di JR kan ya akhirnya ala saqfi. Tuh. Minal fasli dari kelas, fil masjidi apa di dalam masjid, ilal madrasah ke sekolah, ala saqfi apa ala saqfi atap ya, di atas atap. Dorful makani. Nah selanjutnya dorful makani. Nah untuk dorful makan itu keterangan tempat ya, keterangan tempat. Apa aja hurufnya? Ada an, bi, ka, li ya. Anil hikayah Anil hikayah itu tentang cerita ya, tentang cerita. Bil kolam dengan pulpen. Nah bi ini huruf dhorob makan. Kal asadi ya, kal asadi seperti singa. Li tolib ya, bagi, untuk, atau kepunyaan ya. Li itu artinya untuk murid, bisa tolib seperti itu ya. Insyaallah paham. Selanjutnya dorful makan, yaitu dorful makan itu keterangan tempat ya, keterangan tempat. Keterangan tempat. Nah amama disandingkan dengan kata al masjid. Amama di depan masjid ya. Waro'al baiti ya. Nanti bikin sendiri ya untuk contohnya. Amama disandingkan dengan kata apa gitu ya. Waro'al baiti. Waro'a apa artinya? Ayo, harus memiliki kamus sendiri ya. Misalkan kalau kamusnya di asrama nih gimana? Nah boleh pakai aplikasi kamus bahasa Arab, ada ya banyak. Nah waro'al baiti apa artinya? Belakang ya, belakang rumah ya, di belakang rumah. Fauqal maktab ya, apa artinya fauqo di atas ya, di atas meja ya, di atas meja. Tahta syajarah di bawah syajarah apa? Ayo dicari ya. Pohon. Ya, tadinya mau nyari ya, tapi udah dikasih tahu. Janibal maktab. Ayo, janibal maktab. Janibal maktabah. Ya, di samping. Janib itu di samping ya. Al maktabah perpustakaan, di samping perpustakaan. Haulal maidani apa? Haula sekitar ya, haulal maidani sekitar lapangan. Nah nanti misalnya di dalam kuis itu contohnya waro'a termasuk ke dalam dhorob makan apa? Dhorob apa tadi? Termasuk dhorob makan apa? Dhorob makan apa? Dorfu zaman misalnya gitu ya. Nah itu termasuk ke dalam dhorob apa misalnya gitu ya, nanti ketika ada kuis. Nah untuk selanjutnya itu al-kalimah. Nah tadi kan huruf, selanjutnya al-kalimah ya, kita akan membahas tentang al-kalimah. Al-kalimah termasuk kalimat itu apa aja? Isim, fi'il, huruf. Nah kenapa ada huruf lagi ya? Nah kita lihat ya, isim, fi'il, huruf. Untuk isim ya, apa aja? Isim itu kata benda ya. Isim itu kata benda, kata yang menunjukkan atas sesuatu makna ya, atas suatu makna di mana kata tersebut tidak terikat dengan waktu. Ingatnya kata benda aja ya. Misal menyapu. Nah menyapu itu kan pekerjaan ya, berarti itu tidak termasuk ke dalam
isim. Itu contoh makan. Ini mau makan daging. Nah, itu pekerjaan kan makan gitu. Nah, itu tidak termasuk ke dalam kata isim. Nah, dilihat yang termasuk isim itu apa aja? Nah, ada insanun, hayawanun, nabatun, jamadun. Itu apa sih artinya? Ayo dicari. Insanun, dilihat nih di bawahnya. Muhammadun, Ghilmanun, Aisyatun. Muhammadun itu apa? Sebuah nama ya. Nah, Muhammadun, Ghilmanun, Aisyatun. Nah, itu termasuk ke dalam kata isim, insanun ya. Nama-nama manusia ya. Insanun manusia gitu ya. Fatimah, Laila gitu ya. Itu termasuk ke dalam isim. Diingat ya. Nanti misalnya ada pertanyaan yang termasuk ke dalam isim. Misalnya insanun, hayawanun, nabatun, jamadun, terus apa gitu ya misalnya nanti. Gitu. Nah, atau beri contoh dari isim hayawanun misalnya gitu. Hayawan dari hewan. Ya. Apa? Tuh. Nah, selanjutnya hayawanun. Nah, himarun. Hewan itu termasuk ke dalam isim himarun. Nah, apa artinya himarun? Keledai ya. Sok boleh dicatat. Yang belum tahu artinya langsung dicatat ya. Ada aku mah gampang inget ya. Nah, misalkan nanti kalau lupa gimana? Kalau catatan itu meskipun kita hafal sekarang, ya siapa tahu suatu nanti kita lupa gitu. Nah, bisa dibuka-buka lagi ya. Tuh. Tha'labun. Nah, ini tha'labun apa? Rubah ya, artinya rubah. Selanjutnya dajajun. Ini dajajun, apa? Ayam betina. Ya. Ayam betina. Ini kata-katanya ada di sekeliling kita loh ya. Ayam gitu ya. Tapi himarun keledai enggak ada ya, kecuali kalau kita ke kebun binatang. Dajajun ya, ayam betina. Selanjutnya al-hisanu. Hisonun. Apa hisonun? Hisonun. Kuda ya. Hison. Kalau masih ragu-ragu dicari lagi ya kata al-hisonun itu. Selanjutnya arnabun. Arnabun itu apa? Kelinci ya. Selanjutnya nabatun itu tumbuhan ya. Nah, nama-nama tumbuhan itu termasuk ke dalam isim. Al-kutnu, apa itu kutnu? Kutnun, kapas. Ya, diingat-ingat lagi. Nanti ditanya, apa kata dari himarun? Nah, awas aja kalau nggak tahu. Ayo, tadi udah dikasih tahu ya. Al-qasabu. Nah, ini al-qasabu apa? Tebu ya. Al-qasabu itu tebu. Asyajaratu, pohon. Nah, itu termasuk ke dalam kata isim. Gimana sih ya untuk membedakannya gitu misalnya kalau ada yang nanya. Nah, untuk mudah mengingatnya isim itu ada tanwinnya di akhirnya nih. Ada tanwin. Tanwin sama ada alif lamnya. Ya, alif lam untuk mempermudah mengingatnya. Ya, tanwin sama alif lam gitu. Al-khodorowatu apa? Al-khodorowah itu sayuran ya. Al-khodorowah. Selanjutnya jamadun. Jamadun apa ya? Artinya benda mati ya. Jamadun benda mati. Al-baitu rumah. Nah, itu termasuk kata isim bait. Nah, misalnya kalau ada kata ada alif lamnya itu tidak boleh pakai tanwin. Nah, ketika ada tanwinnya berarti tidak boleh pakai alif lam. Contoh asyari'u. Syari'un apa itu? Asyari'u. Syari'. Dicari ya nanti. Al-masjidu. Masjid. Al-hadidu. Hadidu apa? Besi. Ya, diingat-ingat lagi ya artinya. Nah, ini termasuk ke dalam kata
isim. Ya, ada 4. Nah, kenapa Ustazah pakai bagan seperti ini biar mudah diingat ya. Oke, next. Aqsamul ismi. Nah, masih membicarakan tentang isim ya. Nah, aqsamul ismi. Aqsamul ismi itu apa? Pembagian ya. Pembagian aqsamul ismi. Nah, kalau di sini pembahasan tentang taksimul ismi bin nadhari ila adadihi ya. Bisa dilihat lagi di bukunya. Ya. Nah, pembagian isim ditinjau dari segi jumlah bilangannya. Ya. Nah, ada mufrad, ada musanna, ada jam'u. Mohon maaf ya bila kurang jelas. Bisa dilihat lagi di bukunya ya. Nah, ini untuk pembahasannya ada mufrad, musanna, jama'. Mufrad itu apa? 1 ya, mufrad itu 1. Ingatnya misalnya siapa ya? Misalnya namanya Laila gitu. Nah, Laila itu masih sendiri nih, masih sendiri. Nah, itu mufrad, ya belum menikah misalnya. Itu mufrad sendiri. Musanna itu berdua. Ya, 2. Tasniah 2, musanna tuh 2 ya. Nah, yang lebih dari 2 itu disebut jama. Ya, jama. Langsung aja contohnya. Nah, misalnya gini, untuk mempermudah menghafalnya, ya udah dibuatkan bagan seperti ini, ditempel di dinding ya, di dinding di kamar atau di rumah yang sering kita lewati dan dilihat ya. Jangan asal dilewati aja tapi gak terlihat ya, gitu. Setidaknya misalkan kalau mau tidur, jadi kelihatan oh isim itu ternyata ada mufrad, musanna, jama gitu. Ditulis aja misalnya mufrad itu 1 atau musanna itu 2 gitu ya. Jama lebih dari 2. Seperti itu ya. Nah, untuk contoh dari mufrad, mukminun ya, kata mukminun. Tolibun. Nah, ini 1 ya. 1 orang mukmin ya. 1 orang mukmin. Tolibun, seorang murid. Gimana nih mau buat 2 orang murid? Gak bisa tolibun ya. Nah, nanti di sini jadi masuknya ke musanna. Misalkan kalau mau buat 2 orang murid. Nah, tetap katanya dari kata tolibun, tapi untuk tasniah atau ingin membuat kata 2 orang murid, nah jadi ditambah alif sama nun. Tolibani atau tolibaini. Ya, kenapa? Kok ada bani, baini? Nah, kita ini aja dulu ya taunya. Tolibani, tolibaini gitu. Nah, ini sebenarnya untuk rafa, ini untuk kasroh gitu ya. Mohon maaf kalau ini ya, nanti dilihat lagi ya. Tolibani, tolibaini, itu aja dulu ya yang kita tahu. Tolibani, tolibani, tolibaini untuk buat kata 2 orang murid. Nah, ini juga mu'minani, mu'minaini. Mu'minani, mu'minaini. Nah, ini ditambah alif sama nun. Iya sama nun. Ini tinggal ditambah aja ya, tapi tidak asal tambah huruf ya. Untuk menambah 2 orang, jadi 2 orang itu alif sama nun ya. Sok ditandain di bukunya ya. Atau iya sama nun gitu ya. Diingat-ingat ya. Nah, tadi ini kalau tidak ada perubahan mukminun tolibun berarti itu mufrad ya, 1. Musanna untuk menjadi 2, mukminani, mukminaini gitu. Ya, diingat-ingat ya, tanda untuk menambah menjadi 2 orang. Itu alif nun, ya, alif nun atau iya nun, iya nun. Ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu jama. Ya, jama. Jama itu apa? Lebih dari 2 ya. Isim yang jumlah bilangannya lebih dari 2. Nah, itu sebutnya jama, banyak lah gitu, lebih dari 2 itu disebut jama. Misalnya di asrama nih, kamarnya ada berapa orang gitu. Isi kamar itu ada berapa orang? 3, 5, 4. Nah, itu termasuk jama. Ya, diingat jama.
Terus ini apalagi tuh jama mudzakkar salim, jama muannats salim. Nah, jama itu ada 3 ya, dibagi 3. Jama terbagi menjadi 3. Ada jama mudzakkar salim, jama muannats salim, jama taksir. Apa itu? Nah, untuk jama mudzakkar salim, nah ingatnya jama itu lebih dari 2 aja ya. Itu termasuk jama. Itu mudzakkar salimnya apa? Nah, mudzakkar salim untuk menandai ya jama yang dibentuk dari isim mufradnya yang digunakan untuk menunjukkan jenis laki-laki ya. Untuk menunjukkan jenis laki-laki. Ingat, kalau jama itu banyak, kalau mudzakkar salim untuk menunjukkan jenis laki-laki. Contoh, langsung lihat contohnya ya. Mu'minuna atau mu'minina. Awas ketukar nih. Mu'minina sama ini, naini. Nah, ingatnya atasnya itu aini, baini, ai gitu ya. Madlin ya. Yang madlin itu ingat ke musana. Nah, kalau untuk jama mudzakkar salim, mu'minina ya, tolibuna, ada apa coba? Nah, tadi ini sama ya, iya sama nun. Tapi ini patah-patah ya, kalau ini kasroh. Ingat ya, ini jama mudzakkar salim. Jama mudzakkar salim ditandai dengan wawu sama nun tuh ujungnya. Nah, mufrad tetap ya ada mufradnya, ini gak berubah. Mukminun kan awalnya nih mukminun, tinggal ditambah wawu sama nun jadi jama mudzakkar salim ya, menunjukkan jenis laki-laki kan tadi, ingat ya, mukminun. Nah, jadi gimana artinya? Jadi para laki-laki mukmin, jadi banyak ya para laki-laki mukmin. Padahal tadi itu satu kata loh, mukminun, ketika ditambah wawu sama nun jadi para laki-laki mukmin. Masya Allah ya, bahasa Arab itu ya. Nah, langsung tolibuna, sama ini juga para murid laki-laki, jadi banyak kan. Yang awalnya tadi seorang murid, jadi para murid laki-laki. Tuh, ayo diingat-ingat lagi ya. Nah, untuk jam'u muannats salim, ingatnya tadi banyak ya, jama itu banyak, lebih dari 2. Jam'u muannats salim, jama yang dibentuk dari isim mufradnya yang digunakan untuk menunjukkan jenis perempuan. Yang dibentuk dari isim mufrad, maksudnya apa? Yang tadi itu mufradnya tolibun kan, tolibun ya, ini awalnya tuh tolibun mufrad. Nah, untuk menunjukkan jenis perempuan ini tadi dibentuknya gimana? Nah, untuk muannats salim itu alif sama ta ya, ingat alif sama ta. Tolibatun, nah jadi berubah nih, tolibatun misalnya para murid perempuan ya, para murid perempuan ya, yang awalnya seorang murid, nah jadi perempuan nih diubah, para murid perempuan. Mukminatun, nah ini ada alif sama ta ya, para perempuan mukmin, para perempuan mukmin gitu. Masya Allah, yang tadi seorang jadi 2 orang, jadi lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang, kita pengen buat kalimat banyakan tapi untuk laki-laki. Nah, kita lihatnya di sini. Untuk perempuan di sini gitu. Terus untuk jam'u taksir itu apa? Ayo, apa jam'u taksir? Yaitu jama ya, jama. Nah, ini contoh untuk jam'u taksir. Jama yang berubah dari bentuk mufradnya. Contoh, rasulun. Gitu ya, rasulun. Jama itu banyak ya, ingatnya jama itu banyak. Sedangkan taksir itu apa? Pecah. Ya, contoh rasulun. Kok enggak kayak tadi ya, tinggal ditambah alif sama nun, misalnya rasuluna misalkan. Itu kan jadi jama mudzakkar salim misalnya gitu ya. Nah, enggak. Untuk jama taksir, nah ini beda ya. Kalau tadi mufrad, jama mudzakkar salim, jama salim ditambah wawu sama nun, ditambah alif sama ta. Nah, ini untuk jama taksir, contoh rasulun jadi rusulun. Nah, untuk jama taksir. Sebuah kata dalam bahasa Arab dipecah bentuk katanya sehingga memiliki makna banyak gitu ya. Ingatnya kalau jama mah banyak aja ya. Nah, untuk taksir itu pecah, beda sama yang tadi ya, jama mudzakkar salim, jama muannats salim. Rasulun jadi rusulun ya. Jadi ada yang hilang kan? Terus ro-nya didomahkan. Terus gimana dong kalau kita pengen tahu ya kata ini jamaknya apa gitu? Jama taksir apa jama muannats salim misalnya gitu ya. Nah, kalau kata ini emang dari
orang Arabnya seperti ini ya, dari Arabnya seperti ini. Jadi kita harus tahu kata-kata apa aja yang jadi jamak taksir gitu. Contoh baitun, kok nggak jadi baituna gitu ya. Nah, kalau baitun jamaknya itu jamak taksir ya, buyutun jadinya. Kitabun, kutubun ya. Ustadzun ini asatidza ya. Asatid ya. Ini mohon maaf jadi doma. Asatidza gitu. Ya, sok diingat-ingat lagi. Ingatnya memiliki makna banyak ya, tapi tidak ditambah wa sama nun, alif sama ta gitu ya. Kalau untuk jamak taksir. Lapad yang berubah dari bentuk mufradnya gitu ya. Ingat aja, kalau misalnya gini, kata kutubun termasuk ke dalam jamak misalnya gitu ya, pertanyaan. Nah, ingat kalau jamak taksir lafad yang berubah dari bentuk mufradnya. Lapad yang berubah dari bentuk mufradnya. Tuh lihat aja, rusulun jadi berubah kan? Ro-nya jadi domah, wawunya jadi hilang gitu ya. Gitu. Baitun, buyutun, tuh ada yang ditambah. Nah, berubah kan dari kata baitun kan, kalau tadi ya tolibun gak berubah. Kalau mau di jamak mudzakkar salim kan tolibuna gak berubah kan ya kata awalnya, kata mufradnya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, untuk pembagian isim ditinjau dari segi jenisnya. Nah, kalau tadi dari segi bilangan, kalau sekarang dari segi jenis. Jenis itu apa? Nah, kita aja ada laki-laki sama perempuan. Begitupun isim. Ya, isim pun ada mudzakkar, muannas, ya, mudzakkar. Tadi ingat ya, jamak mudzakkar salim. Mudzakkar itu untuk menunjukkan jenis laki-laki. Nah, ini maaf. Mohon maaf, ini pun sama ya, untuk menunjukkan jenis laki-laki sama perempuan ya. Mudzakkar sama muannas itu. Terus gimana? Nah, untuk isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan jenis laki-laki. Contoh, tilmidun asadun ya. Komarun baitun. Nah, ini termasuk ke dalam isim mudzakkar ya. Misalnya gini, kata asadun termasuk ke dalam isim, misalnya ada pilihannya mudzakkar atau muannas. Nah, ingat ya. Nah, untuk muannas contohnya hirratun, syamsun, qanswatun, mudarisatun. Ini apa sih artinya? Ayo dicari. Tilmidun. Nah, kita terus greget misalnya ada kata bahasa Arab yang baru kita dengar nih. Asadun apa ya? Misalnya gitu ya. Komarun apa ya? Nah, gitu. Dicari ya. Hirotun, apa tuh hirotun? Nah, bisa nih langsung dicatat. Hirotun apa? Di kertas kecil aja, nanti ditempel. Hirotun artinya apa? Langsung dicari, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita gak tahu, jangan dibiarin aja. Justru nanti makin tambah banyak PR kita ya. Langsung dicari tahu. Tuh. Nah ya, ini untuk contoh dari isim mudzakkar tilmidun, asadun, itu. Nah, selanjutnya fiil. Ya, pembagian fiil. Nah, untuk fiil kata yang menunjukkan atas suatu makna, di mana kata tersebut terikat dengan waktu. Kayak tadi tuh, Aisyah sedang makan. Nah, sedang makan. Nah, itu waktu ya. Nah, dalam fiil itu ada dua. Fiil itu kalau lebih gampangnya lebih diingatnya kata kerja ya. Kalau fiil itu kata kerja. Nah, fiil itu ada berapa? Nah, untuk penjelasan di sini ada fiil madi, fiil mudore, fiil amar sama fiil nahi. Ya, 4 dulu ya. Nah, untuk fiil madi langsung lihat contohnya ya. Bisa dilihat di buku juga. Tapi untuk penjelasannya sekarang perhatikan di sini aja ya. Nah, untuk fiil madi. Contoh fiil madi itu apa sih? Madi itu lampau ya. Lampau yang sudah dikerjakan.
Al-fi'lul madi huwa kullun fi'l yadullu ala husuli amalin fi zaman. Ya, fi'il madi itu yaitu fi'il yang menunjukkan pekerjaan yang sudah dilewati atau sudah dikerjakan gitu ya. Contoh, waqafar rajulu ya. Waqafar rajulu. Do'al kitabu. Akala Faridun, ja'at al-bintu, qara'at Aisyatu, katabat Maryamu. Ya. Contoh, waqafar rajulu. Waqafar rajulu apa? Berdiri ya. Waqafa itu berdiri, telah berdiri seorang laki-laki ya, rajul. Berdiri. Nah, telah berarti udah dikerjakan ya. Udah berdiri itu. Nah, itu termasuk ke dalam fi'il madi waqafa. Nah, untuk mempermudah mengingat fi'il madi itu seperti apa ya gitu. Misalnya nih, lihat ke bawah agsilu. Waqafa agsilu. Nah, waqafa termasuk ke dalam fi'il apa ya? Nah, untuk sekarang bisa lihat kan, waqafa itu termasuk ke dalam fi'il madi. Waqafa dipatah-patahin semuanya, patah semuanya, waqafa. Nah, nanti misalnya ada lagi wukifa, itu termasuk juga ke dalam fi'il madi. Nah, ini untuk sekarang ini aja dulu ya. Waqafa di patah ya, ingat akhirnya di patah ya. Waqafa. Akala, ja'ati. Nah, ini kok ja'ati ya? Enggak di ja'ata gitu. Nah, ingat fi'il madinya ini. Fi'il madinya ja'a ya. Ja'a dipatah. Kenapa ditambah ta? Karena ini untuk menunjukkan jenis perempuan. Ya, makanya dipakai ta ya. Ja'atil bintu. Qoro'at. Nah, qoro'at Aisyatu gitu. Ini apa ya artinya? Ayo. Do'al kitabu, do'a itu menyimpan ya. Telah menyimpan. Dia seorang laki-laki telah menyimpan buku. Akala, makan ya. Parid itu telah makan ya. Itu termasuk ke dalam fi'il madi. Pokoknya yang menunjukkan telah ya, telah dilakukan itu fi'il madi. Nah, untuk tahu itu telah atau artinya apa? Nah, dilihat dari artinya ya. Waqafa, doa itu apa artinya? Dilihat, makanya harus memiliki kamus ya. Nah, katabat setelah menulis. Ya, kenapa sih ya? Tadi ja'at ya, tadi qoro'at. Nah, ini untuk menunjukkan jenis perempuan itu. Nah, selanjutnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu apa? Fi'il mudhari sedang atau akan datang ya, belum dilakukan gitu. Agsilul libas ya, agsilul libas. Saya akan menyuci baju, agsilu. Nah, itu akan kan belum dilakukan. Nah, atau sedang dilakukan, aku sedang misalnya gitu ya. Aku sedang mencuci baju. Nah, itu termasuk ke dalam fi'il mudhari. Ya. Terus selanjutnya atamasya ilal hadiqah ya. Nal abu bil qurrah, tashrabul bintu, yanbahul kalbu, yakhrujul inabu ya. Nah, ayo dicari ya arti-artinya. Nah, untuk mempermudah kita mengingat fi'il mudhari itu apa? Nah, ingat di awal kalimatnya itu ada huruf hamzah ya, hamzah, ta ya, ada ta nih. Iya sama nun. Ingatnya ana itu hamzah, nun, iya, ta gitu ya. Untuk mempermudah, gimana sih untuk membedakan fi'il madi sama fi'il mudhari gitu ya. Nah, untuk fi'il madi tadi akhirnya nih. Nah, akhirnya tuh suka dipatah ya, patah. Nah, untuk fi'il mudhari, nah, di awal katanya, di awal kalimatnya, di awal kata ini ada huruf hamzah, nun, iya, ta. Ana itu aja ya ingatnya. Hamzah, iya, ta, ya, nun. Nih, nal abu bil qurrah. Nal abu bil qurrah. Aku akan bermain dengan bola gitu ya. Bermain bola. Akan, nah itu termasuk ke dalam fi'il mudhari. Itu ya. Nah, misalnya aku greget misalnya mau bikin contoh. Nah, boleh nanti diperlihatkan ke saya. Nah, untuk selanjutnya mana ini fi'il madi, fi'il mudhari sama bentar ya. Belum terbuka.
fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il nahi sama amr ya. Kenapa? Nanti Ustazah kirim PDF-nya ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu fi'il amr sama fi'il nahi. Fi'il amr itu kata perintah. Contoh, hudil kitab. Ya, hudil kitab. Ambil kitab ya. Ambillah kitab gitu. Nah, itu fi'il amr. Fi'il amr itu ingatnya perintah aja ya. Setiap kata yang berisi tentang perintah itu amr termasuknya. Terus gimana dong kita bisa tahu gitu itu fi'il amr atau fi'il nahi misalnya. Kalau nahi itu larangan ya. Nah, makanya kita harus tahu artinya ya. Lebih diperbanyak lagi menghafal kosakata ya. Atau enggak misalnya kalau kita benar-benar aduh sibuk nih gitu ya. Nah, kita bisa menulis kosakata itu ditempel di dinding yaitu ya. Jadi kita sering lihat. Tuh. Nah, fi'il nahi. Fi'il amr itu ingatnya kata perintah aja ya. Nah, di akhir kata itu, di akhir kata fi'il amr itu di kasroh ya. Contoh nadzif thiyabak ya, bersihkanlah ya baju ya, bajumu, bersihkanlah bajumu. Tuh iqra'il kitab, bacalah kitab. Iqra'il kitab, iqra itu di kasroh ya akhir-akhirnya. Iqra, bacalah kitab. Idhabi, pergilah ila madrasah ke sekolah. Idhabi. Nah, itu di kasroh ya si iyanya. Idhabi gitu. Unzuri, lihatlah. Unzuri. Ya, terus fi'il nahi. Ini enggak bisa dibuka. Nanti ya dikirim PDF-nya. Fi'il nahi, la tashrab. Jangan minum, la gitu ya. Itu larangan. La tanam, jangan tidur, la. Nah, itu termasuk ke dalam fi'il nahi. Nah, di awal-awalnya ingat ada kata la. La tashrab, la tanam, la tadhhab, jangan pergi. La tadhuli, jangan masuk. La tajlis, jangan duduk. La taktubi, jangan menulis. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Silakan, boleh dilanjut di WA saja ya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Insya Allah, jika Allah menakdirkan untuk kita bertemu lagi di minggu berikutnya ya. Hamasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.